Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar. Kang Deddy Mulyadi, gubernur viral dengan berbagai kontroversi. Kang Deddy Mulyadi, yang akrab disapa KDM atau Bapak Aing bagi mayoritas warga Jabar, merupakan gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Beliau dilahirkan di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 12 April tahun 1971. Beliau merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Sahlin Ahmad Suryana, merupakan tentara prajurit kader yang pensiun di usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial Belanda. Ibunya bernama Karsiti, yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, adalah seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Kang Deddy Mulyadi memiliki 3 orang anak dari 2 orang istri. Yang pertama yaitu Maula Akbar Ahmad Habibi, merupakan anak dari mendiang Sri Setiawati, istri pertama Kang Deddy, yang wafat pada tahun 1999, 1 tahun setelah pernikahan Kang Deddy dan Sri Setiawati. Yudhistira Manunggaling Rahmaning Urip merupakan putra kedua Deddy Mulyadi dengan istri kedua Ane Ratna Mustika. Hyang Sukma Ayu Mulyadi merupakan putri bungsu dari Kang Deddy Mulyadi, sama seperti Yudhistira, merupakan keturunan dari Ane Ratna Mustika. Kang Deddy Mulyadi memiliki 2 mantan istri. Yang pertama Sri Setiawati, menikah pada tahun 1998, lalu meninggal tahun 1999. 4 tahun menduda, Kang Deddy lalu mempersunting Ane Ratna Mustika, yang akrab dipanggil Ambu Ane, merupakan mojang Kabupaten Purwakarta pada tahun 2001. Mereka menikah pada tahun 2003, namun pernikahannya kandas pada tahun 2023. Genap setelah 20 tahun mereka membangun rumah tangga. Perkara hak asuh anak tidak menjadi pokok perkara yang digugat, tetapi itu merupakan hak kedua-duanya. Jadi saya misalnya ketemu nih yang nggak boleh lagi dibatasin, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya bebas dong untuk ketemu sama anak saya. Menurut saya embu itu, karena kalimat ambu kan sudah hilang sekarang kan. Embu itu adalah istri yang baik. Cuman embu itu sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Sejak kecil hingga remaja, Kang Deddy Mulyadi sudah gemar menggembala domba dan bertani, yang membuat beliau sangat peduli terhadap alam hingga saat ini. Kang Deddy menempuh sekolah SD hingga SMA di Subang, kota kelahirannya. Beliau lulus dari SD Sukabakti pada tahun 1984. SMP Kalijati lulus pada tahun 1987 dan SMA Purwadadi lulus pada tahun 1990. Selanjutnya, Kang Deddy mengenyam pendidikan tingginya dan menyelesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman yang sekarang menjadi Universitas Purwakarta. Masa kecil Deddy Mulyadi sangat prihatin. Ia terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa ia nikmati pada tanggal 1-5 kalender muda. Selebihnya ia akan kembali makan dengan garam. Garam itu dikasih bawang, terus disimpan di toples. Makanan ini yang dibagikan pada 9 anak. Terkadang malam hari saya diajak cari belalang untuk teman nasi, tutur Deddy Mulyadi. Begitupun saat ia ingin main layang-layang. Ia akan jualan layang-layang, namun uang hasil jualan ia serahkan kepada ibunya. Di luar jualan tersebut, Deddy mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu bakar yang dia kumpulkan selama sepulang sekolah. Bahkan ia pun menjadi kuli pikul batu bata demi bisa mendapatkan baju baru untuk lebaran. 1 batu bata dibayar 1 perak. Saya nggak kuat angkut 10 biji,
Ngangkutnya sekitar 5 km dari hutan. Uangnya ini buat beli baju lebaran. Tuturnya. Selepas SMA, Dedi sempat menjajal kemampuan diri untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara. Lebih lagi, dia punya sosok idola, yaitu Muhammad Yusuf. Untuk itu, dia mendaftar ke Akabri dan Secapas. Sayangnya, kedua upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kg tak cukup dari persyaratan minimal 55 kg untuk mencapai berat badan ideal. Dedi lalu menjajal masuk Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Ia lulus namun tidak diambil karena tak ada biaya. Gagal melanjutkan sekolah, Dedi memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta dengan membawa 5 helai pakaian. Di Purwakarta, Dedi dan kakaknya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh. Di situ juga hanya ada satu kasur sehingga Dedi tidur di lantai tanpa alas. Saat susah tidur karena kondisi tersebut, Dedi memilih menegakkan sholat malam. Dan akhirnya, tak berapa lama, Dedi nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan atau bisnis apapun yang penting halal. Hasil dari jualan gorengan, beras, dan lainnya, saya gunakan untuk biaya kuliah dan berorganisasi. Saya pun tinggal di sekretariat, imbuhnya. Kang Deddy Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 hingga tahun 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003 ia malah terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008 yang berpasangan dengan Lili Hambali Hasan yang merupakan bupatinya. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kebutuhannya tinggi tapi anggarannya terbatas. Tapi saya tidak pernah patah semangat dengan anggaran yang terbatas. Saya tetap bekerja. Toh dari Purwakarta yang anggaran terbatas ini sudah bisa bikin yang begini. Sudah bisa bikin pendidikan gratis, dan sudah bisa lah bikin sesuatu yang orang tidak membuatnya, air mancur, Taman Sri Baduga. Dan itu semua berangkat dari APBD. Berangkat dari APBD, dan ingat loh, berangkat dari keyakinan, kemampuan yang dimiliki oleh kita. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018, berpasangan dengan Dadan Koswara, yang berarti Kang Deddy Mulyadi telah menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut. Lalu pada tanggal 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai 2020, menggantikan Irianto MS Syafriuddin atau biasa dikenal dengan nama Yance. Pada tahun 2019, Kang Deddy Mulyadi sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur mendampingi Haji Deddy Mizwar. Namun kompetisinya di Pilkada 2019 itu kandas, sehingga yang menjadi gubernur Jawa Barat 2019 sampai 2024 yaitu Ridwan Kamil dan menjadikannya gubernur 2 periode berturut-turut Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat, didampingi oleh Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030 dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu, Deddy dan Erwan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mengusung visi Jabar Istimewa, menjadikan visinya sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dari segala aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Sehingga hasil pemilu Gubernur Jawa Barat 2024, pasangan Deddy Erwan memenangkannya dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilu Gubernur Jawa Barat. Hari ini kita berada di tanah Bogor yang mengingatkan kita pada sejarah peradaban Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran. Di Pakuan Pajajaran itulah peradaban
dikibarkan di berbagai daerah dengan ajaran Siliwangi. Dari ajaran Siliwangi itu lahirlah sebuah peradaban dalam ungkara Sunda yang berbunyi, lembur subur kota Bagja, masjid jeung diri ngahiji, elmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkas sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kadam. Seluruh rangkaian peradaban itu bisa diwujudkan dengan kerangka berpikir ngurus lembur nata kota. Kerangka berpikir ngurus lembur nata kota melahirkan 4 variabel pemikiran. Yang pertama adalah menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Yang kedua, membangun infrastruktur wilayah yang berkeadilan dengan menetapkan prinsip-prinsip ngurus desa dan menata kota. Yang ketiga, membantu para petani, baik melindungi sumber pangannya maupun para nelayan, melindungi sumber kelautannya, melindungi mereka dengan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi kesehatan. Kemudian membangun postur birokrasi yang melayani berbasis digital, birokrasi yang berbasis produksi, yang mengefisienkan seluruh fiskal yang dimilikinya demi kemakmuran rakyat. Dengan kerangka inilah kita akan membangun postur rakyat Jawa Barat yang gemah ripah, sebanyak 62,22% atau 14.130.192 suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi dan Erwan mengalahkan 3 saingannya, yaitu Ahmad Syaihu didampingi oleh Ilham Akbar Habibie sebagai calon wakil gubernur, Acep Adang Ruhiat didampingi oleh Gitalis Dwinatarina, lalu JJ Wiradinata didampingi oleh Ronald Surapraja. Di balik kesuksesannya di bidang politik, Kang Deddy Mulyadi menuai berbagai kontroversi. Salah satunya adalah ketegangan antara Kang Deddy Mulyadi dan Habib Rizik Syihab atau HRS yang merupakan pentolan atau imam besar Front Pembela Islam atau yang sekarang dikenal dengan Front Persaudaraan Islam. Isu itu telah menjadi salah satu yang menarik perhatian publik, khususnya dalam perdebatan antara pelestarian budaya tafsir keislaman. Polemik ini berawal dari sejumlah kebijakan dan pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Anu rakyat na eueuh nu lapar, pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran, pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean, pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting, eta pamimpin santri. Ketegangan antara kedua tokoh ini semakin meningkat ketika Kang Deddy Mulyadi membangun patung-patung tokoh pewayangan di berbagai titik Purwakarta saat masih menjabat sebagai bupati. Menurut Kang Deddy, patung-patung tersebut adalah bagian dari upaya pelestarian budaya dan sejarah Sunda yang memiliki akar kuat dalam tradisi pewayangan dan filsafat leluhur. Namun langkah ini mendapat penolakan keras dari Habib Rizik Syihab dan komunitasnya. Mereka menuding bahwa pembuatan patung tersebut adalah bentuk pengkultusan atau kemusyrikan. Selain itu, Habib Rizik Syihab juga menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai pendukung ajaran Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan asli masyarakat Sunda yang masih dianut oleh sebagian kecil kelompok adat di Jawa Barat. Dalam berbagai kesempatan, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tetap seorang muslim yang taat. Ia membantah tuduhan bahwa dirinya anti-Islam atau mendukung ajaran yang menyimpang. Menurutnya, menjaga budaya adalah bagian dari identitas bangsa, dan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia harus mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa harus mengurangi satu sama lain. Sebagian besar masyarakat Sunda melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin yang berusaha mempertahankan warisan budaya mereka. Bagi mereka, polemik ini lebih banyak dipicu oleh kesalahpahaman dan memahami batas antara budaya dan agama. Namun di sisi lain, ada pula yang merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi terlalu mementingkan aspek budaya tanpa mempertimbangkan sensitivitas keagamaan sebagian kelompok masyarakat. Setelah resmi Kang Deddy menjadi Gubernur Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 6 Maret 2025, ia memerintahkan pembongkaran hibis fantasi taman hiburan di Puncak, Kabupaten Bogor yang baru dibuka Desember tahun lalu, karena dikhawatirkan menimbulkan banjir bandang di Jakarta dan sebagian wilayah di Bodetabek. Ya udah, jangan yang kecil aja, gede aja kita bongkar. Berani Bapak bongkar, bantu saya. Tegak lurus Pak. Siap. Bongkar aja Pak.
Gak apa-apa, Pak. Biaya dari saya nggak apa-apa. Sudah siap Pak? Udah siap. Sekarang juga siap. Untuk alat berat Sudah. jalan. Turunin aja sekarang. Turunin. Alat berat udah jalan. Baru-baru ini, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang kegiatan studi tur bagi siswa yang ada di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk meringankan beban finansial orang tua dan mengurangi risiko keselamatan siswa. Deddy menekankan bahwa perpisahan sekolah tetap diperbolehkan, namun kegiatan yang membebani orang tua secara finansial seperti studi tur sebaiknya harus dihindari. Kebijakan ini mendapatkan respon positif dari sejumlah orang tua siswa yang merasa terbantu dengan pengurangan biaya pendidikan. Mereka berharap larangan ini dapat direalisasikan dan tidak hanya sebatas wacana. Gebrakan Deddy Mulyadi ini juga diikuti oleh provinsi lain. Pemerintah Provinsi Banten misalnya melarang sekolah mengadakan studi tur keluar kota. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, menyatakan bahwa kegiatan studi tur cukup dilakukan di wilayah Banten untuk mengurangi beban orang tua dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun, baru-baru ini, Kang Deddy berdebat dengan seorang remaja SMA bernama Aura Cinta. Potongan videonya pun beredar di media sosial baik Instagram maupun TikTok. Aura Cinta disebut mengkritik kebijakan pemerintah karena melarang wisuda di sekolah. Ia merasa kebijakan ini membuat para siswa kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan. Mendengar hal ini, Deddy pun menjawab bahwa kenangan di masa sekolah tidak hanya di perpisahan, melainkan hal ini terjadi ketika masa belajar selama 3 tahun di SMP maupun di SMA. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Selain itu, Kang Deddy juga menegaskan penyelenggaraan wisuda di sekolah selama ini sangat membebankan orang tua karena harus mengeluarkan biaya. Padahal pemerintah sudah menggratiskan biaya sekolah. Setelah viral, sosok Aura Cinta lantas menarik perhatian netizen. Aura Cinta pernah bermain dalam salah satu sinetron stasiun TV swasta. Dalam sinetron itu, Aura berperan sebagai anak SMA lengkap dengan seragam putih abu-abunya. Tidak hanya itu, ia juga merupakan model busana. Di balik semua kontroversi yang sudah berlalu, masyarakat Jawa Barat sangat menaruh harapan besar terhadap Kang Deddy Mulyadi yang bisa mengubah tatanan hidup